Mencoba obat penawar. Bab 439. Bagaimana aku menyukaimu, si lugu ini, ketika awal bertemu. Carson menggelengkan kepalanya, berkata sambil bercanda. Betapa beruntungnya ia menyukai Arila pada mulanya. Hidupnya jadi lebih beragam, membuatnya sadar bahwa selain pekerjaan, ternyata ada manusia dan hal lain yang mampu mencuri perhatiannya. Kau sudah menaiki kapal penjahat, tidak boleh menyesalinya. Arila menyeret Carson mendekati lemari pakaian. Tuan Carson, mari kita ganti baju dan pergi ke rumah sakit secepatnya. Carson terbiasa mengenakan baju santai ketika di rumah. Jika ingin bepergian, tentunya harus mengganti pakaiannya. Lemari dibuka. Sebagian besar kemeja Carson berwarna putih disertai celana hitam. Sungguh menonton. Arila berkali-kali menyuruhnya berganti gaya, tapi melihatnya mengenakan kemeja putih dan celana hitam indahnya sungguh menawan. Ia pun menghapuskan keinginannya itu. Mengenakan baju gembel pun tidak mampu menutupi karisma jantan dari wajah Carson. Arila mungkin sudah lupa bahwa sepintas kata-katanya yang meminta Carson untuk mengganti gaya busananya. Tetapi Carson masih mengingatnya dengan jelas. Lewat bertahun-tahun, mengenakan gaya busana sesuai perkataan Arila. Lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan. Carson tidak akan memakainya jika bukan kemeja putih. Aku hanya berencana menaiki perahumu di sisa hidupku, kata Carson memegang wajah Arila lalu mengecupnya sembari tertawa kecil. Tidak ada yang mampu menggantikanmu di dalam hatiku. Mendengar kata-kata sederhana ini, tanpa disadari, wajah Arila kembali memerah. Arila menyentuh dada Carson dengan lembut menyahut. Sejak kapan kau belajar menjadi romantis? Kata orang-orang, wanita suka mendengarkan kata-kata yang indah. Jadi aku khusus belajar untukmu, jawab Carson dengan tenang. Pria ini semakin hari semakin pandai berkata-kata. Ucapannya terkesan sederhana, namun setiap kalimatnya membuat hati Arila hangat. Ia menundukkan kepalanya, mengancingkan baju Carson dengan serius. Carson menatapnya, namun karena tidak terlihat dengan jelas, maka tidak terlihat kilauan bulu mata Arila yang serupa cantiknya seperti sebuah cangkang kerang kecil. Carson mampu membayangkan, meski tidak mampu melihatnya. Membayangkan ekspresi serius Arila saat mengancingkan bajunya, membayangkan wajah Arila memerah, membayangkan bibirnya yang lembut berwarna merah jambu, seakan-akan menunggu Carson untuk menjamahnya. Tiba-tiba, Carson meraih pinggang Arila dan menghentikannya, mendekatkan keduanya dan saling bersentuhan, membungkuk dan mencium Arila dengan anggun. Jangan. Arila menekankan kedua tangannya pada dada Carson, ingin menolak. Namun, baru saja satu kata terucap, tetapi langsung hanyut dalam paksaan Carson. Dengan cumbuan French kiss yang ganas, Carson menciumnya hingga tidak menyadari apapun. Memanjat dengan lembut di dada Carson, layaknya seekor kucing kecil yang terengah-engah. Carson membasahi bibirnya dengan keraguan. Senyum di bibirnya semakin jelas. Ia meraih Arila yang sedang berjongkok, lalu menciuminya lagi. Namun kali ini, Carson menciumnya dengan lembut, sebagaimana ia mencium wanita kesayangannya. Barulah cumbuan manis yang lain dari biasanya ini berakhir. Kau menyukainya? Tanya Carson dengan lembut sembari melepaskannya. Arila mengangguk kecil. Suka aku menciummu? Tanya Carson.
Jelas-jelas tahu jawaban Arila yang menyukainya. Namun tetap saja Carson belum puas, memaksa Arila untuk memberikan jawaban pasti. Suka. Meskipun malu hingga wajahnya memerah, Arila tetap menjawabnya dengan jelas. Ada kalanya di mana pria ini sangat jahat dan suka menggodanya. Namun ia hanya menggoda Arila seorang. Ia tidak ingin menggoda wanita lainnya. Arila menyukai ciuman Carson. Ciumannya yang sedikit kasar membuatnya merasa bahwa ia berharga bagi Carson. Sungguh penurut, kata Carson mencubit pipi Arila seakan-akan sedang mencubit Rila kecil. Tiba-tiba dia tertawa puas. Hari ini merupakan hari yang baik. Mendapatkan berita baik di pagi hari. Belum lagi istrinya yang membantunya mengganti pakaiannya. Arila mengancingkan kancing terakhir ke meja Carson dengan lembut, mendongak memandangnya. Carson, tidak peduli bagaimanapun hasil obat ini, sebaiknya kita tidak usah terburu-buru. Mengerti? Arila sedikit khawatir. Mengkhawatirkan obatnya tidak bereaksi, lalu membuat Carson kecewa. Itulah mengapa ia memperingatkan Carson terlebih dahulu, agar Carson mempersiapkan hatinya. Tidak peduli apakah matanya bisa membaik atau tidak, semua tidak mengapa. Arila dan Rila kecil akan selalu mendampingi di sisinya. Bodoh. Carson mengusap wajah Arila. Dengan suara rendahnya yang seksi dia berkata, "Aku tidak khawatir sedikit pun. Jangan berpikir yang tidak-tidak." Tidak ada yang boleh berpikir aneh-aneh. Cukup mendengarkan instruksi dokter dengan baik. Arila mengangguk dan memeluknya. Carson mengelus kepala Arila. Sudah. Kita akan pergi ke rumah sakit sesudah menemani Rila kecil menghabiskan sarapannya. Belasan dokter ternama dalam dan luar negeri bekerja sama meracik obat ini. Setelah sejumlah malam tanpa tidur, akhirnya mereka mampu meracik obat yang bisa menyembuhkan virus HDR dalam diri Carson. Tetapi Carson tidak berani pasrah begitu saja. Baginya, ia sudah mencoba berbagai pengobatan. Jika saja tidak bisa membaik, setidaknya jangan sampai penggunaan dosis obat merusak tubuhnya. Obat jenis ini tidak akan langsung terlihat hasilnya. Normalnya dibutuhkan 3 periode pengobatan. Diminum 3 kali sehari dan 1 periode berakhir dalam 3 hari. Dengan kata lain, apakah obat ini bereaksi baik terhadap Carson? Hasilnya tidak dapat diketahui langsung hari ini, tetapi harus menunggu 9 hari ke depan. Mendengar penjelasan kasar dari para dokter, jantung Arila berdegup kencang. Sebaliknya, Carson tidak tampak khawatir. Jiwanya terlihat begitu tenang. Carson menggenggam tangan Arila. Mereka adalah dokter ternama dalam dan luar negeri. Kalaupun obat ini tidak mampu menetralisir virus, setidaknya tidak akan mengancam diriku. Jadi, tenanglah, kata Carson. Bolehkah aku mencobanya terlebih dahulu? Tanpa menggubris Carson, Arila menyampaikan keinginannya pada dokter dan untuk mencoba terlebih dahulu. Carson marah mendengarnya. Arila, apa yang kau katakan? Bagaimana bisa Arila berpikiran untuk mencoba obat ini untuknya? Memikirkannya cukup membuat Carson terkejut dan ketakutan. Carson ingin menjaga Arila seumur hidupnya, bukan malah membiarkan Arila melindunginya. Kan tidak membahayakan tubuh. Mengapa aku tidak boleh mencobanya? Arila tahu racikan ini mengandung 2 racun berbahaya. Bagaimana mungkin ia tenang jika tidak mencobanya sendiri? Lain kali, tidak boleh berbicara dengan bodoh. Tidak boleh melakukan hal bodoh, ucap Carson geram.
Arila hanya terdiam. "Nyonya, tenanglah. Kami sudah meneliti dan mencoba obat ini berulang kali. Ini tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Jadi, Anda tenanglah," ucap dokter. Siapakah Carson? Ia adalah raja di dunia bisnis. Bagaimana mungkin mereka berani memberikan obat yang tidak sempurna kepada Carson? Jika saja terjadi sesuatu dengannya, jangan harap mereka akan dibebaskan. Meskipun ini adalah negara hukum, tidak peduli negara hukum manapun, pastinya banyak kebusukan yang tak tampak di belakangnya. Berdasarkan potensi Carson, ingin mengerjakan sesuatu dengan diam-diam saja tidak akan terdengar oleh angin. Malahan mampu membuat segelintir orang menghilang secara tiba-tiba.